Kajian ilmiah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiban. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, para pemirsa dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah wa Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal 'Azamah. Allah yang telah mencurahkan kepada kita rahmat dan kasih sayangnya. Allah yang setiap hari memberikan kepada kita nikmat-nikmat dan karunia-Nya. Tidak ada hari yang kita lalui tanpa bergelimang dengan jutaan atau mungkin miliaran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari yang kita lalui, jam-jam yang kita lewati bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah yang tiada tara. Dan rahmat-rahmat dan nikmat-nikmat yang Allah berikan itu adalah nikmat-nikmat yang sangat teramat besar, yang dunia dan perhiasannya tidak akan sebanding dengan rahmat dan nikmat yang diberikan Allah tabaraka wa taala kepada manusia. Kenikmatan dunia tidak ada bandingnya, tidak bisa menyamai rahmat dan nikmat Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan ini sering kita praktekkan, sering kita tanyakan kepada kaum muslimin, baik yang sudah rajin mengaji atau di majelis-majelis yang dihadiri oleh banyak awamul muslimin. Kita tanyakan kepada mereka, apakah bapak ibu mau mata diganti dengan harga 500 miliar? Mereka mengatakan tidak. Apakah bapak dan ibu mau lidah bapak dan ibu dibeli dengan harga 50 miliar? Mereka mengatakan tidak. Ini menunjukkan bahwasanya rahmat dan nikmat Allah berbentuk mata, rahmat dan nikmat Allah berbentuk lidah dan yang lainnya. Itu tak ternilai harganya.
sebagai karunia dari Allah yang Allah berikan kepada setiap kita. Adapun harta beserta kenikmatannya tidak akan sebanding dengan rahmat dan nikmat Allah itu. Bahkan sebagian mereka menjawab, walaupun dunia dan seisinya, saya tidak akan rela mata saya diambil. Kalau demikian adanya, berarti kita bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah yang sangat luar biasa. Akan tetapi banyak manusia yang tidak menyadari bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala benar-benar telah memberikan rahmat dan nikmat yang sangat besar kepadanya, sampai Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang Allah berikan, la tuhsuha, kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Saking banyaknya rahmat dan nikmat Allah, saking besarnya rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rahmat dan nikmat Allah yang paling besar adalah diturunkannya Al-Quran, diturunkannya syariat Islam, diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menerangkan agama Islam ini kepada manusia. Ini rahmat Allah yang paling besar, bahkan lebih besar daripada nikmat-nikmat yang tadi kita sebutkan, ada mata, ada lisan dan yang lainnya. Karena manusia tanpa mata masih bisa ke surga. Betapa banyaknya orang-orang yang akan ke surga dengan tanpa matanya hidup di permukaan bumi. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang diuji oleh Allah bihabibataih, dengan kedua mata yang dia cintai, fasabar falahul jannah. Allah uji dia dengan Allah ambil kedua mata yang sangat dia cintai, lalu dia sabar atas nikmat itu, atas bencana itu, maka dia akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyaknya orang-orang yang tidak punya harta sampai ke surga Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Bahkan Nabi mengatakan orang-orang fuqara mendahului orang-orang kaya dari kaum muslimin masuk surga 500 tahun lamanya. Betapa banyaknya orang-orang yang tidak berkuasa, tidak dikenal di dunia, tapi mereka lebih dahulu sampai ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyaknya orang-orang yang tidak dikenal di dunia, tapi sangat dikenal di langit. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang lusuh, tidak memiliki kecuali pakaian-pakaian yang lusuh. Dan kalau dia datang dari pintu ke pintu akan ditolak. Kalau melamar akan ditolak. Akan tapi kalau dia meminta kepada Allah sambil bersumpah atas nama Allah, Allah akan kabulkan apa yang dia minta. Berarti sangat dekatnya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Sangat jarang manusia yang benar-benar menyadari bahwa diturunkannya Al-Quran, diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nikmat terbesar di permukaan bumi. Hiduplah kita dan berusahalah hidup untuk senantiasa berusaha mendidik di dalam hati kita. Karena kalau tidak mendapatkan syariat ini, kalau kita tidak mendapatkan hidayah Allah kepada kitabullah azza wa jalla, kepada keimanan kepada Rasulullah SAW dan mengamalkan sunnahnya, kita tidak akan ke surga Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Pintu akan tertutup kepada orang yang tidak beriman kepada kitabullah azza wa jalla. Pintu akan tertutup kepada orang yang tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW yang mengatakan di dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah Yahudiyun aw Nasraniyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bih illa kana min ashabin nar. Tidak ada orang yang mendengar seruan dakwahku dari umat ini, Yahudi atau Nasrani, thumma yamut, kemudian dia meninggal dunia, wa lam yu'min billadhi ursiltu bih,
dan dia tidak beriman dengan apa yang aku diutus dengannya, yaitu syariat Islam, illa kana min ashabin nar, maka dia akan menjadi penduduk neraka. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirah minal khasirin. Barang siapa yang mengambil selain agama Islam sebagai agamanya, fala yuqbala min, Allah tidak akan terima itu darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat termasuk orang-orang yang pasti merugi. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, masih riwayat Imam Muslim, mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk surga. Namun barang siapa yang tidak taat kepadaku, menyelisihiku, maka dia adalah orang yang enggan ke surga. Dan alhamdulillah, walaupun kita terpisah jauh dari zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita terpisah jauh daripada jarak tempat kita ke tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah, tapi Islam datang dan sampai ke negeri kita. Islam sampai ke rumah kita, Islam sampai ke kampung kita. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sampai, hadis-hadis Rasulullah SAW sampai. Kalaulah bukan Allah yang menjaganya, tidak akan ada yang bisa melakukan semua ini. Namun Allah berjanji untuk menjaga agama Islam. Maka sadari terus saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, nikmat terbesar Anda menjadi seorang muslim. Seorang muslim yang tidak mencampuri Islamnya dengan kesyirikan. Seorang muslim yang tidak mencampuri Islamnya dengan kesyirikan, baik kesyirikan besar, dan berusaha untuk tidak mencampuri Islamnya dengan kesyirikan kecil. Itulah dia keikhlasan. Di mana Islammu engkau jauhi, agamamu engkau jauhkan daripada noda-noda kesyirikan, baik itu kesyirikan besar atau kesyirikan kecil. Terutama syirik besar, di mana seseorang memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, di mana ibadah yang seharusnya diberikan kepada Allah diberikan kepada selain Allah. Ini dia syirik. Syirik besar yang akan mengeluarkan seorang dari agama Islam. Di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Adapun di sisi manusia, boleh jadi dia tetap dianggap muslim, boleh jadi tetap dia anggap seorang ulama, bahkan boleh jadi bisa dianggap sebagai seorang ahli ilmu, boleh jadi tetap dianggap sebagai orang saleh, tetap diangkat menjadi imam. Namun yang penting di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Seseorang yang telah memalingkan ibadah kepada selain Allah, di sisi Allah bukan muslim. Camkan ini baik-baik. Di sisi Allah adalah musyrik, bukan muslim. Islam akan hilang dari dirinya manakala dia berbuat syirik besar, manakala dia palingkan ibadah untuk selain Allah. Apapun jenis ibadah, doa, nazar, salat, puasa, khusyuk, raja, khauf, istighatsah, isti'anah, banyak ibadah dalam agama kita. Berdoa kepada selain Allah, meminta perlindungan kepada selain Allah, memohon rezeki kepada selain Allah, minta dijaga usahanya kepada selain Allah, minta dilariskan usahanya kepada selain Allah, minta dijaga perjalanannya kepada selain Allah, minta dijaga rumahnya kepada selain Allah, minta disembuhkan penyakitnya kepada selain Allah. Apapun jenisnya, siapapun orangnya, maka siapa yang terjerumus ke dalam dosa besar,
bukan muslim. Di akhirat akan di neraka waliyadzubillah kalau dia tidak taubat. Kalau seseorang terjerumus dalam dosa besar dan tidak taubat sebelum dia wafat, di akhirat akan ke neraka bersama Fir'aun, bersama Qarun, bersama Namruz, bersama Abu Jahal, bersama Ubay bin Khalaf, bersama Utbah bin Rabi'ah. Karena Allah yang mengatakan di dalam Al-Quran, bukan kita karang-karang, tidak boleh mengarang agama. Apalagi ini urusan neraka dan surga. Yang berhak menghalangi seorang masuk surga dan yang berhak mengekalkan seorang di neraka adalah pemilik surga dan neraka itu. Allah berfirman di dalam Al-Quran, innahu man yusyrik billah, sesungguhnya siapa yang berbuat syirik kepada Allah, faqad harramallahu alaihi al-jannah, Allah haramkan untuknya surga. Disinilah pentingnya ikhlas. Bahwa ikhlas menyelamatkan orang dari haram ke surga. Karena orang yang tidak ikhlas dan terjerumus ke dalam kesyirikan, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan terjerumus ke dalam kesyirikan yang jenisnya adalah kesyirikan besar, ini nasib yang mereka alami. Di dalam Al-Qur'an Allah katakan itu, kalau anak tidak khilaf, dalam surah Al-Maidah ayat 72. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah. Sesungguhnya siapa yang berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan untuknya surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya hanyalah neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak ada penolong untuk orang-orang yang zalim. Maksud orang yang zalim terjerumus dalam kesyirikan. Tak ada yang bisa menolongnya dari neraka untuk memasukkannya ke surga. Sebagian kaum muslimin ketika kita mengatakan poin ilmiah ini, mereka katakan kayak antum yang pegang kunci surga. Kita dituding mengada-ngada. Kita katakan yang mengatakan itu bukan saya. Yang mengatakan itu bukan ulama. Yang mengatakan itu bukan para ustadz. Namun mereka semuanya menukil daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat sendiri kepada Al-Quranul Karim. Allah yang mengatakannya. Dan Allah yang berhak untuk mengharamkan surga kepada siapapun yang dia inginkan. Dan dia telah tegaskan, yang berbuat syirik, maksudnya menghadap Allah dengan dosa syirik, Allah haramkan untuknya surga. Tak ada di antara manusia yang serius dengan keislamannya melainkan pasti ingin ke surga. Kalau dia serius dengan keislamannya. Maka orang yang serius ingin ke surga wajib untuk menjauhi dosa syirik, mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah dan menjauhi dosa syirik besar. Karena kesyirikan menghalangi dia untuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat yang lain, surat An-Nisa, Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tabaraka wa taala tidak akan mengampuni apabila dia disekutukan. Tidak akan ada maaf untuk orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini syiriknya adalah syirik besar. Tidak ada ampun, tidak ada maaf. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampunkan yang selain itu untuk orang-orang yang dia inginkan. Tapi kalau syirik, tidak ada ampun, tidak ada maaf, tak akan pernah mendapatkan maaf dari Allah. Seseorang yang datang menghadap Allah dengan membawa dosa syirik tak akan pernah mendapatkan maaf Allah selama-lamanya. Dan ayat ini juga sekaligus menyatakan dia akan di neraka untuk selama-lamanya. Karena dia tidak akan pernah mendapatkan maaf daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh orang yang akan ke surga dari umat Nabi Muhammad SAW harus mendapatkan maaf Allah terlebih dahulu. Yang tidak mendapatkan maaf Allah belum akan ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah selalu menyebut maaf, ampunan sebelum Allah menyebut surga.
Dalam surat Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegera kalian menuju ampunan Rabb kalian dan menuju surga. Di dalam surat Al-Hadid, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Berlomba-lomba kalian untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian dan berlomba-lomba untuk mendapatkan surga. Disebutkan ampunan baru surga. Dan orang yang berbuat syirik tak akan mendapatkan ampunan itu, bagaimana dia akan ke surga? Maka ayat ini mutakamil, saling menguatkan. Sehingga ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah, yang serius ingin menjadi seorang muslim yang akan sampai ke surga Allah, wajib mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah. Berikan seluruh ibadah Anda hanya kepada Allah, dan itu makna la ilaha illallah. La ilaha illallah maknanya apa? Tidak ada yang diibadati kecuali Allah. Ibadah hanya untuk Allah, ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jauhkan dari hidup kita sampai akhir hayat kita mempersembahkan ibadah kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling sering terjebak di dalamnya adalah permintaan dan permohonan. Manusia sering terjebak dalam permintaan kepada selain Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Permohonan, padahal doa, permohonan, permintaan, baik itu permohonannya adalah permohonan mendapatkan manfaat atau permohonan dilindungi dari mara bahaya, ini adalah bagian daripada ibadah. Dan ibadah itu hanya diarahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu di zaman Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkenal orang-orang kufar Quraisy kalau mereka sudah bersafar kemudian singgah di suatu tempat dan ingin bermalam di sana, mereka minta perlindungan kepada jin-jin penguasa negeri itu. Mereka mengatakan, na'udzu bi'azimi hadzal wadi. Kami mohon perlindungan kepada penguasa yang ada di lembah ini, yang ada di sekitar sini. Lindungin kami dari mara bahaya. Dan ini bagian daripada kesyirikan. Fenomena kesyirikan. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Namun kalau dia berbuat syirik di permukaan bumi, lalu dia taubatnya di permukaan bumi, dan taubatnya taubatan nasuha, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat tadi berlakunya untuk orang yang wafat, berlakunya untuk orang yang wafat membawa dosa syirik besar yang dia belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi kalau dia melakukan dosa syirik di permukaan bumi dan bertaubat di permukaan bumi, Allah akan ampuni. Dan ini terbukti. Para sahabat banyak yang telah terjerumus ke dalam kesyirikan sebelum taubat. Bukan saja masuk surga, bukan saja mendapatkan surga para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain, sampai mereka mendapatkan kabar, mendapatkan berita pasti akan masuk surga padahal mereka masih hidup di permukaan bumi. Betapa banyaknya para sahabat Nabi yang dijamin Allah apa? Surga, dan sebelumnya mereka pernah terjerumus ke dalam kesyirikan. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada ada Abu Sufyan, ada Khalid bin Walid, ada Amr bin As, Safwan bin Umayyah, Ikrimah anaknya Abu Jahal. Banyak sekali sahabat-sahabat Nabi yang pernah terjerumus ke dalam kesyirikan, lalu kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara mereka sampai kabar gembira mereka pasti masuk ke surga turun ketika mereka masih hidup di permukaan bumi. Kalaulah kita yang berada pada posisi seperti itu, ini tambahan sedikit semoga bermanfaat. Kenapa tidak ada umat sekarang yang dapat kabar seperti kabarnya para sahabat? Karena iman kita tidak kuat untuk menerima kabar gembira itu. Iman kita tidak kuat untuk menerima kabar gembira pasti masuk surga.
Makanya kabar itu diberikan kepada orang yang imannya cukup. Para sahabat ketika mendapatkan kabar gembira masuk surga, tak pernah mengurangkan amal mereka. Bahkan semakin rajin beribadah sebagai rasa syukur mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan tanya iman kita. Kalau kita dapat kabar seperti itu, apa yang kita lakukan? Tak nampak kepalanya lagi, wajahnya di majelis taklim. Udah, sertifikat surga sudah di tangan. Hah? Kenapa kita sekarang berusaha hadir di majelis ilmu? Kenapa kita sholat wajib? Kenapa kita berusaha untuk meninggalkan maksiat? Salah satu motivasi yang sangat besar, keikhlasan, mendapatkan ridho Allah dan ingin sampai ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul atau tidak? Kalau sudah dapat sertifikatnya, kalau sudah dapat kepastian akan ke surga, belum tentu mau majelis taklim, belum tentu mau baca Quran, belum tentu mau sholat wajib. Abu Hurairah sampai mengkhawatirkan ini kepada sebagian sahabat Nabi. Maaf, bukan Abu Hurairah, Umar bin Khattab. Ketika Nabi SAW mengatakan kepada Abu Hurairah, bawa sendal saya ini wahai Abu Hurairah, dan sampaikan salam kepada siapapun yang kau bertemu dengannya, dan berikan kepadanya kabar gembira dia akan masuk surga. Ketika Abu Hurairah berangkat bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala, kata Umar, jangan lakukan wahai Abu Hurairah. Abu Hurairah sudah mengatakan Rasulullah aman, ini sendalnya, bukti saya bertemu dengan beliau dan beliau memerintahkan saya untuk memberikan engkau kabar gembira masuk surga. Dan saya sekarang akan pergi ke masjid memberikan kabar gembira kepada sahabat-sahabat yang lainnya, dan mereka akan dapatkan kabar gembira untuk masuk surga. Kata Umar, jangan lakukan wahai Abu Hurairah. Ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, kenapa wahai Umar? Kata Umar radhiyallahu taala anhu, biarkan mereka beramal ya Rasulullah, jangan sampai mereka berpegang dengan kabar gembira ini dan meninggalkan amal. Artinya Umar mengkhawatirkan ada orang yang kemudian mendapatkan kabar gembira masuk surga, kemudian meninggalkan amal. Sudah dapat surga, mau apa lagi? Kita yang tidak pernah mendapatkan jaminan surga, masih banyak di tengah umat Islam ini yang mengatakan yang penting masuk surga walaupun di emperannya. Subhanallah. Artinya niatnya untuk ke surga itu enggak niat-niat banget gitu. Yang penting sampai ke surga walaupun hanya di emperan surga. Dia kira surga punya emperan apa? Kapan Rasulullah mengatakan surga punya emperan? Kapan di dalam Al-Quran Allah mengatakan surga itu nikmat yang sangat kerdil seperti emperan? Ini batil. Ini menunjukkan keinginan yang tidak kuat untuk sampai ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat. Maka dosa syirik bertabrakan hebat dengan keikhlasan. Hancur seluruh yang namanya ikhlas dengan kesyirikan besar. Hancur seluruh Islam dengan kesyirikan besar. Ini harus kita waspadai. Hancur seluruh kebaikan akhirat dengan syirik besar. Maka beribadahlah hanya kepada Allah saja. Ini dia keikhlasan. Beribadahlah hanya untuk Allah saja. Ketika memohon, mohonlah kepada Allah saja. Ketika meminta, mintalah kepada Allah saja. Ketika minta rezeki, minta manfaat, minta sesuatu, minta kepada Allah saja. Ketika minta perlindungan, minta kepada Allah semata. Ketika minta rezeki, minta kepada Allah satu-satunya. Jangan minta kepada penunggu gunung. Jangan minta kepada penunggu laut. Jangan minta kepada penunggu sungai. Jangan minta pada penunggu lembah, penunggu hutan. Betapa banyaknya sekarang manusia memberikan sesajen kepada penunggu-penunggu itu agar tidak diberikan mara bahaya oleh penunggu-penunggu itu. Dan ini bahagian daripada kesyirikan, wal'iyadzubillah. Betapa banyaknya mereka mengantar sesajen ke laut agar kemudian penunggu laut tidak marah, penguasa laut tidak marah. Dan yang mereka maksud dengan penguasa laut itu bukanlah Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan ini 100% bertabrakan dengan keikhlasan.
Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlishan lahuddin." Sesungguhnya kami telah turunkan kepadamu Alkitab, Al-Qur'an, maka beribadahlah kepada Allah mukhlisina lahuddin. Mukhlishan lahuddin. Kamu benar-benar mengikhlaskan agama ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadahlah kepada Allah, ikhlaskan semuanya karena Allah dan untuk Allah. Di dalam surah Az-Zumar ayat 2 dan di dalam surah Al-Bayyinah ayat 5 yang sangat masyhur, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan untuk Allah ketaatan mereka itu. Dan ini agamanya seluruh para nabi dan para rasul. Mulai dari Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama mereka satu, agama ikhlas. Agama tidak berbuat syirik. Buka Al-Qur'an. Pelajari biografi para nabi dan para rasul dan apa yang mereka dakwahkan kepada umatnya, kepada kaumnya, semua dakwah mereka sama. Mencabut seluruh kesyirikan dan menanamkan bahwa beribadah hanya untuk Allah dan kepada Allah semata. Di zaman Nabi Musa alaihi salam, orang mulai mengibadati patung, anak sapi, ejid. Lalu kemudian ada daripada umat Nabi Musa alaihi salam yang meminta untuk dibuatkan anak sapi itu untuk mereka kepada Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa marah. Nabi Musa mengatakan kepada mereka, kalian meminta Tuhan kepada saya, meminta sesuatu yang diibadati kepada saya. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada para sahabat yang meminta untuk ditunjukkan pohon berkah, pohon yang penuh berkah. Dan Nabi Muhammad mengatakan bahwa permintaan kalian sama dengan permintaan kaum Nabi Musa kepada Musa. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Tunjukkan kepada kami Tuhan dari patung sapi sebagaimana mereka punya Tuhan, sebagaimana mereka punya patung sapi sebagai Tuhan yang mereka ibadati. Ketika para sahabat Nabi SAW meminta pohon penuh berkah, Dzatu Anwat, tempat orang-orang Quraisy dahulunya dalam akidah mereka gantungkan pedang mereka di pohon itu, sehingga pedang itu akan penuh dengan kekuatan gaib yang akan dibawa dalam pertempuran akan menang. Pohon itu dikenal dengan Dzatu Anwat. Kemudian para sahabat memintanya kepada Nabi, tunjukkan untuk kami pohon Dzatu Anwat wahai Rasulullah, sebagaimana mereka punya pohon Dzatu Anwat, pohon yang penuh berkah. Kata Nabi SAW, permintaan kalian sama dengan permintaan kaum Nabi Musa kepada Musa. Tunjukkan kepada kami patung anak sapi, sebagaimana mereka punya patung anak sapi juga. Maka tidak ada mengambil berkah dari manapun. Ini adalah fenomena daripada kesyirikan yang bertolak belakang dengan tauhid, bertolak belakang dengan keikhlasan. Dan orang-orang yang terjebak ke dalam hal yang seperti ini, mengambil berkah dari pohon, mengambil berkah dari tanah, mengambil berkah dari air, mengambil berkah dari sesuatu sisa daripada gurunya dan diyakini penuh dengan berkah. Ini fenomena kesyirikan, wal'iyadu billah. Dan mereka tidak bisa berdalil dengan bahwa para sahabat mengambil berkah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena itu khusus milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis yang berbicara bahwa para sahabat mengambil berkah dari jasad Nabi, dari air wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari darah Nabi, dari rambut Nabi, dari pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua ini hadis untuk khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada yang boleh menyamai Nabi dalam masalah ini. Ini
khusus milik Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Buktinya setelah Nabi kita wafat, manusia paling soleh di permukaan bumi ketika itu adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Tak satu pun di antara mereka yang para sahabat mengambil berkah dari mereka yang luar biasa itu. Tak ada para sahabat mengambil berkah daripada Abu Bakar, daripada Umar, daripada Utsman, daripada Ali bin Abi Thalib, daripada cucu Nabi Muhammad SAW Hasan dan Husain. Enggak ada. Tak ada para sahabat mengambil berkah dari kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada itu kuburan paling mulia di permukaan bumi. Sehingga sebagian ahli sejarah mengatakan seluruh belahan bumi ini ingin Nabi Muhammad wafat di atas mereka agar dikuburkan di dalam mereka. Paham maksudnya? Seluruh tanah di permukaan bumi ini. Saking mulianya tanah yang di atasnya Nabi Muhammad SAW wafat dan kemudian di bawahnya Nabi dikuburkan. Karena para Nabi dan Rasul akan dikuburkan di tanah di mana mereka diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Nabi Muhammad dikuburkan di kamar Aisyah. Itu kubur paling mulia di permukaan bumi. Baca sejarah Nabi Muhammad SAW dan sejarah para sahabat Nabi SAW, tak satu pun di antara mereka mengambil berkah dari kubur Nabi kita tercinta Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kubur Nabi kita tercinta tidak boleh diambil berkah darinya, siapa kuburan-kuburan yang ada di permukaan bumi sekarang ini? Dan di zaman Umar radhiyallahu taala anhu memimpin, manusia sebahagiannya pergi kepada pohon. Pergi kepada pohon, tempat di mana Nabi SAW membaiat para sahabat di Hudaybiyah. Membaiat para sahabat di mana? Di Hudaybiyah. Dan pohon itu diceritakan di dalam Al-Quran. Dalam surat apa? Dalam surat Al-Fath. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta syajar. Allah telah ridha kepada kaum mukminin ketika mereka membaiatmu di bawah sebatang pohon. Sebuah pohon disebut di dalam Al-Quran, tempat Nabi membaiat para sahabat untuk berjuang membela agama Allah sampai titik darah penghabisan di Hudaybiyah. Dan pohon itu disebut dalam Al-Quran. Sudah jelas pohon yang disebut dalam Al-Quran, pohon punya kekhususan, tempat di mana Nabi duduk, tempat di mana para sahabat menjabat tangan Nabi SAW yang jumlah mereka lebih daripada 1000 orang, dan riwayat sekitar 1700 orang, dan tempat diturunkannya ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala di pohon tersebut. Pohon yang mulia. Di zaman Umar bin Khattab menjadi pemimpin, orang mulai ada yang berdatangan ke pohon itu. Namun tidak mencari berkah seperti orang-orang datang ke pohon-pohon sekarang dan mengambil berkah dari pohon. Tidak sampai ke situ. Mereka ingin tahu yang mana pohon yang diciptakan Allah di dalam Al-Quran. Dan sebagian sahabat Abdullah bin Umar ada sholat di bawah pohon itu karena Abdullah bin Umar adalah orang yang benar-benar mengikuti jejak langkah Nabi dan ingin berbuat seperti yang dibuat oleh Nabi. Dia pernah melihat Nabi sholat di bawah pohon itu dan dia sengaja pergi ke pohon itu untuk sholat di tempat di mana Nabi sholat di bawahnya. Itu yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar, anak daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bukan untuk mengambil berkah, tapi untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkenal Abdullah bin Umar dengan ittiba sunnahnya yang luar biasa. Sampai di musim haji Rasulullah SAW berangkat dari Arafah menuju Muzdalifah. Siapa di antara kita yang pernah melaksanakan ibadah haji pasti mengerti apa yang kita bicarakan sekarang. Abdullah bin Umar melihat Rasulullah berangkat dari Arafah ke Muzdalifah pelan-pelan. Kemudian dia tali kekang untanya. Kemudian Nabi mengatakan as-sakinah, as-sakinah, tenang, tenang. Nabi berjalan perlahan. Kemudian Nabi SAW berhenti di antara Arafah dan Muzdalifah. Kemudian pergi di antara dua bukit-bukit, lalu kemudian buang air kecil di sana, kencing di sana. Kemudian balik lagi dan berwudu, namun wudu yang ringan. Kemudian naik untanya dan berangkat ke Muzdalifah. Abdullah bin Umar kalau berangkat haji, dia berangkat radhiyallahu anhu dari Arafah, dia melakukan hal yang sama. Dia tarik tali kekang kudanya, dia katakan kepada kaum muslimin as-sakinah, as-sakinah, tenang, tenang.
untuk meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia berhenti kemudian buang air kecil juga. Padahal sepakat seluruh ulama, sepakat seluruh para sahabat, buang air kecil itu bukan bahagian daripada ibadah haji. Buang air kecil itu bukan bahagian daripada manasik haji. Sepakat, bahkan Abdullah bin Umar pun tahu bahwa itu bukan bahagian daripada manasik haji. Tapi ini Abdullah bin Umar, dan dia betul-betul ingin, di mana Rasul pernah sholat, dia ingin sholat di sana. Apa yang dikerjakan Rasul benar-benar ingin dikerjakan seperti itu. Dan Umar pun tahu bahwa anaknya tidak akan berbuat syirik, dan orang-orang yang datang ke pohon itu tidak akan berbuat syirik. Namun Umar khawatir, sehingga Umar katakan, tebang pohon itu. Tebang pohon itu, agar menjaga agar umat tidak terjerumus ke dalam yang namanya syirik. Kalaulah Umar melakukannya di zaman kita sekarang, kalau Umar radhiyallahu anhu melakukannya di zaman kita sekarang, banyak orang Indonesia menuduh Umar ini Wahabi. Tempat di mana pohon duduk Nabi kita duduk di sana, Nabi kita membaiat di sana. Turun ridho Allah, turun ayat Allah, dan disebut pohonnya di dalam Al-Quran, ditebang oleh Umar sengaja supaya manusia tidak terjerumus ke dalam mencari berkah dari sebuah pohon. Itulah para sahabat yang tahu bahaya syirik dan ingin menjaga umatnya dari kesyirikan. Karena lambat laun kalau dibiarkan makin hanyut. Karena syaitan memberikan ajakannya itu tidak sekaligus. Mungkin generasi yang sekarang itu baru sampai kepada titik, wah ini pohon tempat terjadinya baiat Aqabah, tempat terjadinya baiat Ridwan. Ayo kita lihat mana pohonnya. Oh di sini. Wah dulu Rasul pernah sholat di sini, mari kita sholat di situ. Mungkin awalnya hanya sekedar itu, tapi lambat laun generasi ini habis, akan datang generasi berikutnya, generasi berikutnya, generasi berikutnya. Dan ketika ilmu sudah semakin menipis, tidak tertutup kemungkinan bahwa pohon ini akan dijadikan tempat untuk mengambil berkah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Betapa banyaknya sekarang manusia memberikan sesajen ke pohon-pohon, memberikan kesajen kepada danau-danau, penjaga gunung, dan semua ini bagian daripada kesyirikan. Waliyadzubillah. Bertolak belakang dengan keikhlasan yang diperintahkan Allah kita untuk beribadah hanya kepadanya subhanahu wa ta'ala. Disuruh berhenti kayaknya. Lanjut setelah sholat isya bi'idnillahi azza wa jalla. Kita lanjut insyaallah dengan materi setelah kita melaksanakan sholat isya. Bahasan setelah sholat isya adalah tentang syirik kecil, yaitu riya, dan setelah itu tanya jawab bi'idnillahi azza wa jalla. Sallallahu wasallam wa baraka wa annama ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Setelah salat isya ini kita akan mengambil satu lagi kesyirikan yang bertabrakan dengan keikhlasan, yang menghanguskan keikhlasan. Namun syiriknya bukanlah syirik besar, syirik kecil, yaitu seseorang yang sudah beribadah kepada Allah dan sudah diarahkan ibadah itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti sholatnya sudah kepada Allah sholat itu, dimana ketika seseorang sholat, dia tidak memberikan sholatnya kepada selain Allah. Ketika seorang berdoa, dia berdoanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang meminta sesuatu, mintanya kepada Allah. Namun seiring dengan sholatnya kepada Allah, seiring dengan puasanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah, seiring dengan doanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala,
dia ingin mengharapkan juga pujian dari manusia. Kalau syirik besar, benar-benar ibadahnya diberikan kepada selain Allah. Adapun syirik kecil, ibadahnya sudah kepada Allah, arahnya sudah benar. Akan tetapi bersamaan dengan itu, dia ingin dipuji oleh manusia. Ingin dipuji saja oleh manusia, ingin dilihat oleh manusia, ada tujuan agar dilihat oleh manusia, itu sudah syirik. Namun dia tidak mencapai syirik besar. Para ulama mengatakan dia adalah syirik kecil, dan dia tidak mengeluarkan orang dari agama Islam. Namun dia menghanguskan pahala ibadah tersebut. Ibadah yang di dalamnya dia arahkan kepada Allah, namun berharap pujian dari manusia. Dia berharap dilihat oleh manusia. Dia berharap manusia melihat kebaikan dari dirinya, atau dia berharap dia mendengar pujian manusia terhadap dirinya. Maka ini sudah syirik. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah zat yang paling tidak suka disekutukan. Allah adalah zat yang paling benci dengan kesyirikan. Allah tidak akan pernah menerimanya. Ibadah tidak akan diterima kecuali dengan ikhlas dan benar. Ikhlas ketika dia lepas daripada seluruh syirik, baik syirik kecil, baik syirik besar atau syirik kecil. Dan ibadah yang benar adalah ibadah yang dalam pelaksanaannya mengikuti dan mencontoh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dikatakan oleh para ulama di dalam tafsir firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Berkata para ulama, yang paling baik maksudnya adalah yang paling ikhlas dan yang paling benar, sebagaimana dikatakan oleh Imam Fudail Ibn Iyad rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Yang paling baik adalah paling ikhlas dan paling benar. Berarti amalan yang baik adalah amalan yang ikhlas dan benar. Namun yang paling baik adalah yang paling ikhlas dan paling benar. Ketika ditanyakan kepada beliau, ya Aba Ali, apa maksudnya paling ikhlas dan paling benar? Kata beliau, sebuah amalan kalau dikerjakan tidak ikhlas kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka tidak akan diterima. Dan kalau dikerjakan tidak benar, juga tidak akan diterima, sampai dia dikerjakan dengan ikhlas dan benar. Ikhlas adalah apa yang diharapkan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan benar adalah yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahasan kita sekarang ada pada ikhlasnya, maka kita tidak berbicara tentang ittiba'nya, walaupun dia adalah hal yang sangat penting untuk selalu dibicarakan, hal yang sangat penting untuk selalu diingatkan kaum muslimin, agar kemudian dalam beribadah bagaimana dia menjadikan ibadahnya ibadah yang benar, yaitu dia jadikan ibadahnya benar-benar meniru dan mencontoh sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama dalam hal ini berbicara banyak sekali, khusus dalam masalah riya ini berbicara banyak sekali, karena hampir tidak ada orang yang selamat. Hampir tidak ada orang yang selamat dari jebakan syirik kecil. Sampai-sampai Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkannya kepada para sahabat. Dan para sahabat adalah umat terbaik dalam keimanan, dan para sahabat adalah umat terbaik dalam keikhlasan, dan para sahabat adalah orang yang terbaik dalam mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nabi SAW mengkhawatirkan mereka terjerumus ke dalam kesyirikan kecil. Nabi mengatakan, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku takutkan kepada kalian para sahabat, adalah syirik kecil, yaitu riya. Ikhwani wa akhwati fi din rahimani wa rahimakumullah.
Maka lakukan ibadah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk ibadah yang ikhlas harus terhindar daripada syirik besar sebagaimana harus terhindar dari syirik kecil. Di mana niat kita beribadah murni untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dan tidak ada keinginan untuk dilihat manusia, tak ada keinginan untuk dipuji manusia. Sehingga para ulama ketika ditanya apa itu ikhlas, beraneka ragam ungkapan mereka. Ada yang mengatakan engkau beribadah murni, engkau mengharapkan ridho Allah semata. Ada yang mengatakan engkau harus beribadah bebas daripada seluruh jebakan-jebakan syirik. Ada yang mengatakan beribadah engkau tidak boleh dipuji manusia, ingin dipuji manusia. Ikhlas kata mereka adalah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, sehingga kalau ada yang memujimu, ada yang mencacimu, sama saja di matamu, karena bukan itu yang kau inginkan daripada ibadah tersebut. Baik yang memuji atau yang mencaci sama saja. Kita tidak membutuhkan pujian manusia, sehingga pujian manusia tidak membuat kita menambah amal kita, dan kita juga tidak beribadah karena takut manusia, sehingga cacian mereka tidak membuat mereka gentar, tidak membuat kita gentar beribadah kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Pujian manusia tidak membuat kita sombong, tidak membuat kita ria, dan cacian manusia tidak membuat kita berhenti, cacian manusia tidak membuat kita sakit hati, karena kita ikhlas mengharapkannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mengatakan engkau beribadah dengan ibadah yang orang lain tidak ada yang tahu, beraneka ragam. Dan ungkapan-ungkapan seperti ini banyak mengarah kepada syirik kecil. Banyak mengarah kepada syirik kecil. Dan keikhlasan tidak hanya melepaskan amalan kita daripada syirik kecil, namun juga melepaskan diri daripada syirik besar sebagaimana yang telah kita sampaikan sebelum kita melaksanakan sholat isya. Namun melepas diri daripada syirik kecil, benar-benar berusaha sekuat tenaga untuk menghindar dari syirik kecil, bukan pekerjaan yang mudah, pekerjaan yang sulit. Sampai-sampai kita katakan tadi, hal ini dikhawatirkan Nabi kepada siapa? Kepada para sahabat. Kalau para sahabat yang seperti itu keimanan mereka, seperti itu ketakwaan mereka, seperti itu hebatnya ibadah mereka, Nabi masih mengkhawatirkan syirik kecil, apatah lagi kita dan keimanan kita. Bukan berarti tidak bisa selamat, tapi kita harus lebih khawatir kepada diri kita dan amal kita untuk terjerumus ke dalam yang namanya riya, ingin mengharapkan pujian manusia, ingin dilihat oleh manusia. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Barang siapa yang beribadah riya, ingin dilihat oleh manusia, sum'ah, ingin orang lain berbicara yang baik tentang dirinya, ini terancam neraka. Kalau yang suka melakukan ibadah gara-gara itu, ini terancam neraka. Bahkan hadis sahih riwayat Imam Muslim mengatakan penduduk neraka pertama dari orang yang seperti ini. Penduduk neraka pertama dari orang yang seperti ini. Orang yang beribadah untuk pujian manusia. Orang yang beribadah agar dipuji manusia. Insya Allah sudah sampai kepada antum. Ana sekedar mengingatkan 3 orang pertama kali yang akan masuk neraka jahanam. Pertama, orang yang ahli Quran. Yang kedua, orang yang ahli infak dan sedekah. Yang ketiga, orang yang ahli jihad. Namun ketiga-tiganya sama sifatnya, ingin dipuji oleh manusia. Yang satu ingin dikatakan orang alim, ingin dikatakan qari. Yang satu ingin dikatakan orang dermawan, yang satu ingin dikatakan orang yang gagah berani, orang yang pahlawan Islam dan semacamnya. Ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala bertanya kepada mereka di akhirat, apa yang kalian lakukan? Mereka mengatakan kami mengharapkan ridhamu. Allah katakan kepada mereka, kalian dusta. Kalian dusta. Maka ketahuilah bahwa syirik besar mengeluarkan orang dari agama Islam. Syirik kecil membuat amalan tidak diterima, namun ini juga bahaya. Ini juga bahaya. Syirik kecil juga bahaya. Walaupun dia tidak mengeluarkan orang dari agama Islam, namun sulit manusia selamat daripada riya. Sulit manusia selamat dan membebaskan dirinya daripada syirik kecil. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Sehingga ketika Allah mengatakan kadzabta, kamu dusta,
Kamu beramal supaya engkau dikatakan sebagai orang alim dan manusia sudah mengucapkannya. Kamu berjihad supaya dikatakan sebagai pemberani dan manusia sudah mengucapkannya. Kamu bersedekah agar dikatakan sebagai orang dermawan dan manusia sudah mengucapkannya. Maka tidak ada apa-apa untuk mereka di akhirat. Diperintahkan malaikat untuk menyeret mereka dan dicampakkan ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka 3 kali yang pertama kali menghuni neraka. Subhanallah, bukan Abu Jahal yang menghuni neraka pertama kali, bukan Abu Lahab, bukan Fir'aun dan bukan juga Qarun, namun orang yang beribadah mengharapkan pujian manusia dan tidak mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah paling tidak suka disekutukan. Allah paling benci kalau kita berbuat syirik. Allah hanya menerima ibadah yang ikhlas sebagaimana ayat-ayat yang telah kita bacakan tadi. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Dan para ulama telah berteriak teriakan yang menunjukkan bahwa mereka kewalahan berat rasanya untuk selalu melawan riya. Ini ulama-ulama besar dunia di negeri-negeri dan masa-masa yang dia masih merupakan masa kejayaan Islam. Dan ulama-ulama yang terkenal dengan keilmuannya, dengan ibadahnya, mereka teriak akan beratnya menjaga keikhlasan, akan beratnya menjaga niat daripada riya. Kalimat yang paling masyhur di antaranya adalah perkataan Yahya ibnu Abi Katsir rahimahullah, seorang tabi'in. Beliau mengatakan, ta'allamun niyyah fa innaha ablagu minal amal. Belajarlah terus membenahi niat, karena membenahi niat itu lebih berat daripada membenahi amal. Dan kalimat yang paling masyhur berikutnya daripada Sufyan Ats-Tsauri, seorang ahli hadis zaman tabi'in. Beliau mengatakan, ma'alajtu syai'an asyadda alayya min niyyati. Aku tidak pernah membenahi sesuatu yang lebih berat daripada membenahi niat, yang lebih berat daripada membenahi niatku. Fa innaha tataqallabu alayya, karena niatku itu berubah-ubah. Ma'asyiral muslimin, kenapa berat sekali menjaga keikhlasan dari godaan riya? Karena kita punya sifat yang sama. Manusia pada dasarnya punya sifat yang sama, suka dipuji orang. Kalau kita manusia dikembalikan kepada sifat dasarnya, kepada sifat permanen yang ada di dalam badannya, di dalam tubuhnya, maka semua manusia sama. Pada dasarnya manusia itu suka apa? Kalau orang memuji dia, suka dipuji orang. Kalau dipuji orang hatinya berbunga-bunga, hatinya merasa lapang, hatinya merasa bahagia. Hampir semua. Nah, disinilah beratnya menjadikan niat menjadi niat yang ikhlas. Bagaimana kita melawan sifat yang sudah ada di dalam diri kita. Ana selalu katakan dan selalu sampaikan, sifat ikhlas bukan sifat permanen dalam jiwa kita. Sifat ikhlas bukan sifat yang permanen di dalam hati kita. Dan sementara sifat suka dipuji itu sifat yang sudah ada di dalam permanen di dalam hati kita. Sekarang Allah perintahkan kita, cabut sifat permanen itu. Ambil sifat yang tidak permanen, masukkan ke dalam dada. Alangkah rumitnya. Alangkah beratnya. Sehingga kita katakan dari para ulama-ulama besar dunia, para ulama-ulama besar umat Islam telah menyuarakan dan menyampaikan beratnya bagi mereka untuk memperbaiki niat. Kalau kita belum pernah merasakan beratnya memperbaiki niat, melawan riya, kemungkinan besar belum pernah berjuang. Bukan lebih hebat daripada ulama ya, bukan lebih hebat daripada Yahya bin Abi Katsir, bukan lebih hebat daripada Imam Sufyan Ats-Tsauri dan yang lainnya. Akan tetapi karena memang kita tidak berjuang untuk melawan keikhlasan. Itu hampir sama dengan orang yang mengatakan, saya kalau sudah ke pasar, hafalan saya tetap bertahan, karena hafalannya qul huwallahu ahad 1, qul a'udzu birabbin nas 1. Tidak hilang dengan maksiat yang ada di pasar. Berbeda dengan para penghafal Al-Quran, sulit bagi mereka untuk mempertahankan hafalan mereka yang kuat dan kokoh kalau sudah terkena maksiat. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Mari kita berjuang melawan
seluruh kesyirikan, baik kesyirikan besar atau kesyirikan kecil, karena ini bertabrakan dengan keikhlasan. Lakukan ibadah benar-benar mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan pandangan mata manusia jangan harapkan. Lisan manusia jangan harapkan. Karena itu tidak akan membantu apapun. Yang ada adalah bisa menghancurkan. Oleh karena itu Nabi SAW melarang seorang sahabat untuk memuji sahabatnya di depan dirinya. Kita dilarang oleh Nabi untuk memuji saudara kita di depannya, langsung di depannya, dilarang oleh Nabi. Karena ini bisa menghancurkan. Ya, ketika ada seorang sahabat memuji sahabat yang lain di hadapannya, Nabi mengatakan, "Waihak qata'ta unuqa sahibik." Kamu telah memenggal leher saudaramu. Kenapa? Karena amalannya bisa habis. Ketika dia terjerumus ke dalam pujian dan suka dalam pujian itu, hancur amalannya. Waliyadzubillah. Maka beramallah untuk mengharapkan ridho Allah, dan beramallah hanya kepada Allah. Dia satu-satu yang menciptakan kita, maka hanya kepada Dia satu-satunya kita harus beramal. Pujian yang harus kita harapkan adalah pujian daripada Allah, bukan pujian daripada manusia. Adapun riya bukan pekerjaan mudah untuk kita selalu berusaha untuk melawannya, karena dia adalah sebuah sifat permanen. Manusia suka dipuji dan kita disuruh untuk melawan itu. Melawan bagaimana supaya hati kita sebenarnya tidak mengharapkan pujian lagi. Sudah tidak mau dipuji lagi. Sudah tidak ingin dipuji manusia. Ketika pujian manusia dengan celaan manusia sama saja di antara kita, para ulama mengatakan itu dia yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Mungkin secara materi kita cukupkan sampai di sini, dan waktu yang tersisa kita akan gunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari antum. Barakallahu fiikum. Dan para ulama mengatakan beratnya timbangan seorang di padang mahsyar tidak hanya dilihat dari besarnya amalan, tapi juga dilihat dari keikhlasannya yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu diterangkan oleh para ulama. Ya, ada orang yang beribadah amalannya kecil, tapi karena keikhlasannya luar biasa, maka dia menjadi suatu hal yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mubarak mengatakan, "Rubba amalin shaghir tu'azzimuhun niyyah." Boleh jadi ada amalan kecil tapi menjadi besar karena niatnya. Wa rubba amalin kabir tusaghiruhun niyyah. Boleh jadi ada amalan yang besar namun tidak ada apa-apanya disebabkan oleh niatnya. Yang membuatnya kerdil dan kecil adalah niatnya. Maka apabila kita membaca hadis-hadis Nabi SAW, kita akan bertemu dalam riwayat Sunan Tirmidzi, ya, riwayat tentang seorang yang beramal maksiat, banyak sekali amal maksiatnya, sampai catatan amal maksiatnya 99 catatan, dan satu catatan sejauh mata memandang, kalah dengan keikhlasannya mengucapkan la ilaha illallah. Namun Allah yang maha tahu dalam timbangan keikhlasan tersebut. Saya seorang pelajar Ustadz, dan saya pernah melakukan maksiat yaitu zina mata, dan saya memohon taubat kepada Allah. Namun setelah itu saya melakukannya lagi dan bertaubat lagi. Apakah ini termasuk kemunafikan atau kekafiran? Kekafiran insya Allah tidak. Dan kemunafikan kalau maksudnya adalah kemunafikan besar yang bisa mengeluarkan orang dari agama Islam, insya Allah tidak. Karena kemunafikan besar adalah mempertontonkan keislaman sementara di hati mencintai kekafiran. Itu dia kemunafikan besar. Tapi kalau maknanya adalah kemunafikan kecil, yang yaitu adalah maksiat, iya. Salah satu kemunafikan kecil adalah maksiat. Nabi SAW mengatakan ayatul munafiqi salasa. Ciri orang munafik ada 3, dan itu bukan kekufuran, maksiat semuanya. Idza haddatha kadzab, wa idza wa'ada akhlaf, wa idza tumin khan. Kalau dia berbicara dia dusta, maksiat. Tidak sampai mengkafirkan orang, mengeluarkan orang dari agama Islam. Kalau dia diberikan amanah, dia khianat.
Kalau dia berjanji, dia tidak penuhi janjinya. Ini ciri-ciri orang munafik, tapi bukan kemunafikan besar. Adapun taubat seorang insan dari sebuah dosa, kemudian dia terjerumus lagi, itu tidak membatalkan taubat yang pertama. Kalau terjerumus lagi, taubat lagi. Kemudian terjerumus lagi, taubat lagi. Dan ada hadisnya dari Nabi SAW sahih yang mengatakan seorang hamba terjerumus dalam dosa, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu dia terjerumus lagi, dia bertaubat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia terjerumus lagi, kemudian dia bertaubat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Allah mengatakan, "Hambaku tahu bahwa tidak ada yang akan mengampuni dosanya kecuali aku. Aku akan ampuni dosanya." Akan tetapi taubat di sini jangan sampai taubatnya main-main. Taubat yang benar-benar taubat, memenuhi kriteria syarat-syarat taubat. Ya. Tapi kalau taubatnya main-main, tidak memenuhi kriteria taubat, maka ini bukan taubat. Taubat itu benar-benar menyesal dan meninggalkan, dan di saat itu punya tekad untuk tidak akan mengulangi. Itu yang namanya taubat. Kalau seandainya terjadi, ya, terjadi hal seperti taubat sesuai dengan syarat-syaratnya, itu adalah taubat. Dan kita insya Allah berhusnudzan, berkeyakinan Allah menerimanya, karena Allah berjanji menerima taubat orang-orang yang bertaubat, namun memenuhi kriteria taubat. Dan orang yang memenuhi kriteria taubat itu biasanya terjerumusnya bukan dalam waktu yang singkat. Misalnya dia bertaubat hari ini, kalau benar-benar serius taubatnya, insya Allah besok belum akan taubat, belum akan terjerumus itu. Tapi kalau taubat hari ini, besok terjerumus lagi, besok lusanya lagi taubat lagi, besok terjerumus lagi, itu bukan taubat biasanya. Orang yang taubat benar-benar dia berhenti, benar-benar dia menyesali, benar-benar ada tekad untuk tidak akan melakukan. Itu kalau akan terjerumus biasanya lebih jauh waktunya. Entah 2 tahun yang akan datang, entah 1 tahun yang akan datang, mulai melemah lagi imannya. Tapi kalau hari ini taubat, minta ampun kepada Allah, besok lakukan lagi, hari ini minta ampun, besok lakukan lagi, ini bukan taubat. Ini minta ampun, sementara kita belum mau berhenti daripada maksiat. Ini minta ampun namanya kepada Allah, minta ampun juga, tapi belum berani, belum mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau meninggalkan dosa. Apakah rasa malas untuk melakukan ibadah sunnat, lalai waktu sholat dapat merusak keikhlasan? Apakah rasa malas itu maksiat yang besar? Rasa malas adalah akibat maksiat. Rasa malas adalah akibat daripada maksiat. Malas yang sendiri pada dasarnya bukanlah maksiat, tapi itu adalah efek daripada maksiat. Allah lemahkan hati untuk berbuat taat, dan keikhlasan adalah lawannya. Seorang yang ikhlas kepada Allah Taala, maka Allah akan jauhkan dia daripada rasa malas. Wallahu a'lam. Saya seorang akhwat yang kemarin gagal dalam proses khitbah, dan terus gagal dengan khitbah beberapa kali yang datang melamar. Ada yang bilang itu adalah sihir penutup pintu jodoh. Apakah kalau saya mempercayai hal termasuk syirik? Manusia manakala telah diberikan oleh seseorang rasa khawatir kepadanya, hancur hidupnya. Jangan persilahkan orang lain memberikan kepada kita rasa khawatir, rasa takut. Dan biasanya yang mengarah-arah kepada kesyirikan itu dihantui dulu orang dengan rasa takut.
Oleh karena itu iblis laknatullahi alaih sebelum menggoda manusia berbuat syirik, dia goda dulu manusia untuk takut. Setelah manusia berhasil takut, baru dia tarik ke dalam dosa syirik. Inilah orang-orang yang berbuat syirik karena takut ancaman murka dari penjaga ini. Takut ancaman nanti kalau jalan di sana nggak selamat. Takut kalau seandainya dalam perjalanan nanti mobilnya masuk jurang. Takut karena ini karena itu. Akhirnya melakukan kesyirikan. Maka jangan berikan kesempatan kepada orang lain memasukkan rasa takut di dalam hati kita. Dan ini bahagian daripada yang tadi. Orang memberikan kepada kita rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir. Kita kalau terima, kita menyiksa diri kita sendiri. Dari mana dia tahu orang berbuat syirik, orang berbuat sihir? Dari mana dia tahu? Sihir adalah sesuatu yang tidak nampak oleh mata. Namanya saja sihir. Sihir artinya sesuatu yang tak tampak, sesuatu yang sangat halus. Dari mana dia tahu itu terjadi? Maka jangan percaya dan mudah percaya. Wallahu ta'ala alam. Kalau anda khawatir ada sesuatu yang di dalam badan yang akan memberikan mudarat, itu bisa saja terjadi. Kalau anda khawatir, rajin-rajin baca Al-Quran. Coba baca Al-Quran 2 jam non-stop tanpa berhenti. Apa yang terasa? Kalau biasa-biasa saja badan, insya Allah aman daripada yang namanya sihir. Tapi kalau panas badan, pingsan-pingsan kita membaca Al-Quran, itu ada kemungkinan terkena sihir. Wallahu a'lam. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan bahwa tidak diharamkan perhiasan untuk hamba Allah. Perhiasan yang bagaimanakah yang dimaksud? Dan perhiasan yang bagaimana yang boleh dikenakan wanita dan pria agar terhindar dari sifat ria dan ujub. Kalau pria dilarang memakai emas. Kalau pria dilarang memakai sutra. Pria dan wanita dilarang memakai emas kalau dijadikan bejana-bejana dan minum dari peralatan emas dan perak, karena itu adalah bagian daripada kesombongan. Tapi wanita memakai emas, khilaf para ulama. Pendapat yang paling kuat insya Allah halal wanita memakai emas. Wanita memakai sutra halal. Maka hal yang diharamkan oleh Allah untuk kaum laki-laki adalah emas dan sutra. Adapun kalau dia melakukan memakai perhiasan yang tidak diharamkan Allah tabaraka wa taala, maka halal baginya. Yang harus dia lakukan kalau dia mengambil perhiasan dunia, jangan sombong. Dan tidak ada hubungannya dengan orang yang berpakaian bagus dengan kesombongan, nggak ada hubungan sama sekali. Tidak mesti harus orang berpakaian bagus artinya sombong. Tidak mesti orang-orang yang harus bercincin bagus berarti dia sombong dengan cincinnya. Nggak perlu. Nggak mesti orang berkendaraan baik, bagus, mewah itu artinya dia sombong dengan kendaraannya. Belum tentu. Sombong itu letaknya di hati, bukan letaknya di dalam perhiasan. Bisa jadi orang yang memakai kendaraan yang tidak mewah sombong, dan orang yang berada di atas kendaraan mewah tidak sombong. Karena sombong letaknya di dalam dada, bukan di dalam sarana. Abdullah bin Mas'ud mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, inna ahadana yuhibbu an yakuna na'luhu hasanan wa thawbuhu hasanan. Ya Rasulullah, di antara kami ada orang-orang yang ingin memakai baju yang baik-baik, baju yang bagus-bagus, sendal yang bagus-bagus. Kata Nabi SAW, inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan mencintai keindahan. Nabi tidak mengatakan itu sombong, tinggalkan. Tidak. Dan di antara yang diharamkan untuk laki-laki adalah memakai perhiasan seperti perhiasan wanita. Kalau itu sudah bagian daripada perhiasan wanita, maka laki haram untuk memakainya, walau bukan emas dan perak. Nah,
Sebagai seorang istri, pekerjaan rumah tangga banyak menyita waktu untuk beramal soleh yang lainnya. Contohnya ingin sekali mengambil waktu untuk membaca Al-Quran, tapi selalu saja susah untuk mengatur karena banyaknya pekerjaan yang menyita waktu satu harian. Saat ini muncul rasa penyesalan kenapa pekerjaan rumah itu begitu banyak. Apakah itu termasuk suatu pertanda tidak ikhlas dalam hati ana? Kalau anda adalah wanita yang ikhlas menjadi istri, justru dalam setiap pekerjaan rumah tangga itu ada pahala. Apakah seorang wanita dengan mencuci pakaian istri, suaminya, anak-anaknya, dia tidak mendapatkan pahala di sisi Allah? Itu bukan amal saleh di sisi Allah. Apakah seorang wanita yang menyapu rumahnya, yang mencuci piring, mencuci sendok dan garpu dan gelas, yang memasak di rumahnya, itu bukan bagian daripada ibadah? Wallahi itu adalah bagian daripada ibadah kalau kita lakukan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan waktu anda begitu banyak, berarti begitu banyak ibadah anda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis di situ tersita untuk rumah tangga, maka anda beribadah begitu banyak. Setiap pakaian yang anda cuci adalah ibadah. Setiap piring dan gelas dan sendok yang anda cuci adalah ibadah. Setiap anda memasak adalah ibadah. Setiap anda lelah menyapu rumah adalah ibadah. Setiap anda lelah mengepel rumah adalah ibadah. Mau apa lagi? Wanita dijamin surga oleh Allah melalui lisan Rasulullah SAW, tidak diminta untuk menghafal Al-Quran, tidak diminta untuk menjadi seorang yang ahli hadis. Nabi mensyaratkan 4. Akan dipanggil oleh Allah dari pintu surga manapun yang dia mau. Suruh pilih pintu surga yang mana dia mau. Dan dari 4 syarat ini bukan menghafal Al-Quran, bukan disuruh menghafal hadis Nabi, dan tidak disuruh menjadi pemimpin negeri untuk memperbaiki Indonesia tercinta. Enggak ada. Kata Nabi SAW, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha." 4 syarat. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, jaga kehormatan, jangan berzina, taati suami. 4. Dan bahagian daripada pekerjaan tadi, pekerjaan taat kepada suami. Mau apa lagi anda? Lakukan ikhlas kepada Allah. Lakukan 4 ini ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah dipanggil dari pintu surga manapun yang anda mau. Sambil menyapu bisa tasbih enggak? Hah? Bisa tasbih sambil menyapu? Subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Bisa enggak? Bisa. Sambil nyuci piring bisa tasbih enggak? Bisa. Bisa. Kalau kita pandai memanfaatkannya bisa. Karena antara pekerjaan tangan dengan pekerjaan lisan bisa berjalan seiring. Apalagi kalau punya hafalan Al-Quran, walaupun hanya juz 30, ya ulang-ulang juz 30 itu, dari An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, At-Takwir, terus sampai An-Nas, ulang lagi An-Naba, An-Nazi'at. Kenapa tidak? Nah. Apakah meminta kesembuhan kepada seorang ustadz termasuk syirik? Jawabannya ya. Jawabannya ya. Minta sembuhkan kepada seorang ustadz syirik. Karena kesembuhan hanya datang dari Allah. Yang bisa menyembuhkan hanya satu, yaitu Allah. Berarti hak Allah telah dirampas. Maka tidak boleh minta kesembuhan kepada ustadz, dan tidak boleh minta kesembuhan kepada dokter dan yang lainnya. Minta kesembuhan hanya kepada Allah. Nabi Ibrahim, imamul muwahhidin, imamnya orang-orang yang bertauhid, imamnya orang ikhlas, mengatakan, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, hanya Dia yang menyembuhkanku, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul kita Muhammad SAW, imamul muwahhidin, orang-orang yang bertauhid, dia imamnya, mengatakan, Allahumma rabban nasi adhibil ba'as ishfi
anta syafi la shifaa illa shifa'u. Wahai Allah, Rabbnya manusia, pengatur manusia, adhibil ba's, hilangkan penyakit. Ishfi, sembuhkanlah ya Allah. Anta syafi, engkau satu-satunya bisa menyembuhkan. La shifaa illa shifa'uk, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang datang darimu. Jelas, tegas bahwa yang menyembuhkan hanya Allah. Jangan minta kepada ustaz. Ustaz tidak bisa menyembuhkan. Jangan minta kepada dokter. Dokter tidak bisa menyembuhkan. Maka kalau minta kepada dokter, minta resep, jangan minta sembuhkan. Dokter, tabib, saya punya keluhan begini, tolong berikan resep. Resep obat. Jangan minta disembuhkan. Setelah mengambil resep obat, orang yang mengerti ini penyakit apa obatnya kita minum, minta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang terbebas daripada kesyirikan. Dia tetap berusaha ke dokter sebagai orang yang mengerti resep daripada sebuah penyakit. Apa resep yang untuk obat sebuah penyakit? Datang kepada ahli-ahli tabib, ahli-ahli herbal, tahu resep obat. Kemudian dia minta resep dan dia minum, minta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang benar. Adapun minta kepada ustaz, minta ke dokter adalah syirik. Karena ustaz tidak bisa menyembuhkan. Buktinya dia sakit. Dokter tidak bisa menyembuhkan. Buktinya dia sakit, anaknya sakit, istrinya sakit. Tak ada yang tidak sakit. Kalau dia bisa menyembuhkan, dia tidak akan pernah sakit. Dia bisa menyembuhkan. Kesembuhan ada di tangannya. Anaknya tidak akan sakit. Wallahi saya bertemu dengan dokter. Berjalan kita seiring 20 sekian hari, 23 hari, 24 hari. Dia tiap hari minum obat, kita tidak. Dokter tiap hari minum obat. Sementara kita nggak dokter, Pak. Ilmu kedokteran pun nggak pernah tahu. Ilmu resep obat nggak pernah tahu. Alhamdulillah lebih sehat daripada dokternya. Dan ketika saya tanya, dok, tiap hari minum obat? Iya, tiap hari saya minum obat. Saya sudah tidak bisa lagi hidup dengan izin Allah dengan obat ini. Saya harus minum obat tiap hari, saya sakit sudah. Kalau saya satu hari nggak minum obat, lemas. Cuman nggak mungkin dia minum obat di depan pasiennya, dia akan minum obatnya di belakang. Di balik layar dia minum obatnya, dokter itu. Itu bukti bahwa dia tidak bisa menyembuhkan. Bahkan subhanallah, dokter spesialis jantung meninggal karena sakit jantung. Spesialis paru-paru meninggal karena paru-paru. Spesial penyakit dalam karena kanker. Maka tidak boleh meminta kesembuhan kepada selain Allah. Perkataan hadis Rasulullah SAW tadi jelas, la shifaa illa shifa'u, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang datang darimu ya Allah. Anta syafi, engkau satu-satunya yang bisa menyembuhkan. Apa contoh syirik kecil yang terkadang sering dilakukan umat Islam tapi tidak disadari? Di antara fenomena syirik kecil di lisan. Seperti tadi, dok, tolong sembuhkan anak saya. Tapi betul-betul di hatinya, bukan maksudnya minta dokter pandai menyembuhkan. Tetapi Allah yang menyembuhkan. Namun lisannya terucap kalimat seperti itu. Ini fenomena kesyirikan kecil. Dia tidak sampai kepada keyakinan hati, cuman singgah di lidah. Di antaranya bersumpah dengan selain Allah juga syirik kecil. Kalau tidak diyakini pengagungan. Ini sering menjadi sesuatu yang tidak disadari oleh manusia.
Tatkala seseorang melakukan ibadah terbesit ria di dalam hatinya, dan ketika itu dia sadar dan berusaha menghilangkan agar bisa ikhlas, namun ria itu terus menyerang ibadahnya. Apakah kondisi seperti ini dia tetap beribadah atau justru meninggalkan ibadahnya dan menunda ibadah tersebut? Tetap lakukan sambil terus berusaha ikhlas. Jangan berhenti. Lanjutkan ibadah dan terus lawan ria itu. Para ulama ketika berbicara hal-hal yang seperti, mereka mengatakan orang yang beribadah kepada Allah, beribadah kemudian datang ria, dia lawan, datang ria, dia lawan, datang terus dia dalam perjuangan melawan ria, ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan berhenti, jangan menyerah. Hampir mirip dengan pertanyaan tadi. Ini sebagai pertanyaan terakhir. Saya ibu satu putra dan kegiatan hampir sepenuhnya di rumah. Bagaimana menjaga keikhlasan menjalani status sebagai ibu rumah tangga? Sepertinya enggak ikhlas jadi ibu rumah tangga ya. Mau jadi bapak rumah tangga? Yang kadang ketika keimanan turun merasa seperti tidak melakukan apa-apa. Salah, justru menjadi seorang ibu itu adalah pekerjaan yang sangat besar. Sudah kita katakan tadi, ya, kita tidak perlu ulang karena baru saja kita menjawab pertanyaan itu. Nabi SAW tidak melihat wanita sebagai orang yang untuk mendapatkan surga harus jihad, untuk mendapatkan surga harus penghafal Al-Quran, untuk mendapatkan surga adalah orang yang paling rajin tahajud dan semacamnya. 4 syarat. Dan bahagian daripada syarat adalah ketaatan dan kepatuhan kepada suami, suka di rumah, menjaga kehormatan diri. Ya, jadikan amal-amal pekerjaan rumah tangga adalah dalam rangka mencari ridho Allah. Setiap piring yang mau kita cuci, lihat ada pahala di sana. Setiap sendok yang mau kita cuci, lihat ada pahala di sana. Setiap sampah yang kita bersihkan dari rumah, lihat ada pahala di sana. Sehingga semangat nyuci piring, ini pahala banyak ini. Semangat nyuci baju suami, baju anak-anak, ada pahala besar di sini. Semangat nyapu rumah, spel rumah, ada pahala besar di sini. Wallahu taala alam. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini waktu yang bisa kita gunakan pada pertemuan pada kesempatan kali ini, dan kita berdoa kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah agar menjadikan kita hamba-hambanya yang ikhlas dan selalu berusaha untuk ikhlas dalam menjalankan ketaatan dan menjalankan kehidupan sehari-hari sampai akhir hayat. Dan semoga Allah menjaga kita untuk berhasil melawan riya, ya. Dan semoga Allah tabaraka taala wafatkan kita di atas husnul khatimah. Semoga Allah ampuni dosa dan kesalahan kita pada yaumil hisab, dan semoga Allah bukakan untuk kita pintu surga, dan semoga Allah menjauhkan kita dari neraka. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.